Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang diberkati dan yang berhasil. Hidup yang diberkati dan berhasil. Standar hidup yang diberkati dan berhasil masing-masing orang berbeda. Tetapi yang pasti setiap orang ingin diberkati dan berhasil dalam hidupnya. Saat ini saudara, kita akan belajar 3 hal atau 3 kiat yang harus kita lakukan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus dan berhasil sesuai dengan firman-Nya. Yang pertama saudara yang ingin saya bagikan adalah be honest. Be honest. Belajarlah jujur dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Amsal pasal 2 ayat 20-22 berkata, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudaraku, jangan pernah berpikir untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, bagi diri pribadi, saudara, secara tidak jujur dari kesempatan yang ada. Memang banyak tantangan untuk berlaku tidak jujur, saudara. Atau berlaku jujur, banyak tantangan, saudara, untuk berlaku jujur. Rasanya lebih cepat untuk mendapatkan uang, saudara, atau materi dalam jumlah besar dengan cara tidak jujur ketimbang dengan cara jujur. Tetapi percayalah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memberkati orang jujur. Dan dunia ini, saudara, memerlukan orang jujur. Karena itu be honest. Ada pepatah yang mengatakan, orang dengan kepandaian luar biasa dikagumi banyak orang. Orang dengan kekuasaan yang besar ditakuti banyak orang. Orang dengan kekayaan yang banyak dicemburui banyak orang. Tetapi hanya orang yang karakternya baik yang dipercayai banyak orang, saudara. Kebenaran yang kedua, saudara, untuk kita diberkati dan berhasil adalah do the right thing. Do the right thing. Lakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Amsal 23 ayat 10 dan 11 berkata, janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak yatim. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau, saudara. Penebus mereka kuat. Dialah di sini adalah Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah tergiur untuk membelokkan kebenaran atau memutarbalikan, saudara, kebenaran. Artinya dengan coba-coba melakukan hal yang tercela, saudara, misalnya korupsi atau menipu, saudara. Apalagi dengan menekan dan merugikan orang lain yang tak berdaya, anak yatim atau anak piatu. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi lawan kita, saudara. Tuhanlah yang membela mereka. Hati-hati, saudara. Tuhanlah yang akan membela orang lemah bila diperlakukan dengan semena-mena. Dan yang ketiga, saudara, untuk kita berhasil dan diberkati oleh Tuhan adalah be creative and understanding. Jadilah orang yang kreatif dan berpengertian atau berhikmat, saudara. Karena hanya orang yang kreatif dan berpengertian atau berhikmat akan terus bertahan dan memenangkan perjuangan dalam hidup ini. Apalagi di masa COVID ini, saudara. Dunia berubah, bisnis berubah, pekerjaan berubah, pelayanan berubah. Kita harus kreatif dan penuh hikmat supaya kita bisa memenangkan perjuangan kita. Daniel 1 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, saudara, Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan siapa? Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, saudara. Maka bekerjalah mereka pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, saudara. Jadi mereka
kreatif, penuh pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, kepada 4 orang ini, saudara, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, didapatinya bahwa mereka berempat itu, saudara, 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Saudara, kreatif dan berpengertian atau berhikmat bukan berarti saudara mempunyai banyak ide yang licik, ide yang menipu, bukan. Kreatif menipu, bukan, saudara. Tetapi mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, pemikiran-pemikiran yang bijaksana, serta solusi-solusi yang jitu, rajin, ulet, saudara. Orang yang kreatif dan yang berhikmat penuh pengertian tidak mudah menyerah kepada masalah, pada tekanan, pada krisis, saudara. Pada masalah, saudara. Tidak, saudara. Malahan ia merasa didorong untuk maju oleh masalah-masalah itu. Juga krisis dan problema yang dihadapinya. Saudara, berbeda dengan orang yang berhasil dan orang yang gagal, saudara. Perbedaan antara orang yang berhasil dan orang gagal itu adalah bahwa orang yang berhasil pada umumnya adalah seorang yang pernah gagal, saudara, yang pernah gagal tetapi terus berusaha menguasai dan mengatasi kegagalan itu dengan berbagai cara yang kreatif, bijaksana, berhikmat sehingga berhasil, saudara. Pastinya bersandar kepada Tuhan seperti Daniel, saudara, dan teman-temannya yang lain. Jadi 3 hal ini yang harus ada pada kita supaya kita diberkati Tuhan Yesus dan berhasil, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, be honest. Berlakukanlah jujur dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada kita. Yang kedua, do the right thing. Saudara, lakukan sesuatu yang benar dengan cara benar. Dan yang ketiga, saudara, be creative and understanding. Jadilah orang yang kreatif, berpengertian, berhikmat. Karenanya orang yang kreatif, karena orang yang kreatif dan berpengertian akan terus bertahan memenangkan perjuangan dalam hidup ini. Haleluya, saudara. Be honest, do the right thing, be creative and understanding. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bersandar kepada Engkau sehingga kami hidup dalam kebenaran, kejujuran, kreatif dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga hidup kami berhasil, diberkati, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan lonceng, bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.